Lihat anak kecil ini yang sedang coba hibur bayinya yang baru lahir. Ketika ibu lihat ini, dia dengan kejam dorong Eva ke bawah. Buatnya jatuh dan dahinya bengkak. Sang ibu marahi karena tidak izinkan Eva masuk ke kamar. Dia rasa sangat sesal. Tapi hari berikutnya hari ibu. Sang ibu dengan tenang antar Eva jalan-jalan seperti tidak ada yang terjadi. Sementara Eva masih tenggelam dalam kebahagiaan. Dalam suasana ramai di alun-alun. Sang ibu diam-diam lepaskan tangan anaknya. Dia perlahan mundur, semakin jauh dari Eva. Anak laki-laki itu baru saja menoleh. Lagi temukan bahwa ibunya tidak bisa ditemukan. Dia cari di mana-mana. Dia bahkan tidak butuhkan balon favoritnya. Di keramaian, sosok Eva semakin kecil. Di mana ibunya? Di sini, sang ibu yang jahat telah kembali ke mobilnya. Dia tanpa ampun tinggalkan bayinya. Sesampainya di rumah, dia peluk anak itu, koceh pada dirinya sendiri. Ibu juga tidak punya pilihan lain. 5 tahun yang lalu mereka tidak memiliki anak sehingga adopsi Eva. Awalnya, Sule juga sangat cintainya. Tapi sejak anak kandungnya lahir, ditambah efek serius dari depresi pasca persalinan, sang ibu selalu pikir bahwa Eva akan sakiti anak kandungnya. Jadi dia tolak biarkannya tinggal bersama adiknya. Dan sikap terhadap Eva semakin beku. Eva kecil yang tersesat lari untuk tanya pada nenek. Kapan ibu bisa kembali seperti dulu? Ketika semua orang di rumah dengar berita bahwa Eva hilang, mereka sangat tidak sabar. Sule lagi takut dan juga khawatir. Eva kecil yang terbengkalai sekarang berkeliaran di jalanan. Tiba-tiba dia dipanggil kembali oleh seorang gipsi botak. Kenapa kamu berkeliaran sendirian? Orang tuamu tidak ada di sini. Eva kecil bilang dia kehilangan ibunya. Pria botak itu bilang dia akan bantunya temukan ibunya. Eva ada sedikit waspada. Tapi masih diseret olehnya. Terus-menerus pergi. Eva temukan bahwa ini bukan jalan pulang. Dia dengan keras minta pria botak itu lepaskan tangannya. Sementara dia tidak perhatikan, Eva dengan cepat lari di belakang seorang gadis. Gadis itu baru saja lihat bahwa pria itu tidak bermaksud baik. Pada akhirnya, dia marahinya dan usirnya. Kemudian ikuti alamat yang tertulis di kertas dan bawa pulang Eva. Eva masuki ruang tamu. Ayah dan nenek yang bersemangat peluknya. Eva kecil dengan lembut panggil, "Ibu." Pada saat ini, cinta keibuan dari lubuk hati Sule tampaknya telah muncul. Dia dan Eva saling peluk dengan erat. Sule nangis dan minta maaf kepada bayinya. Eva dengan lembut seka air mata ibunya. Akcha lihat pemandangan ini dan kaguminya. Ini miliknya. Sang ayah berterima kasih kepada Akcha. Dia menoleh dan ingin pergi. Pada saat ini, Eva lari keluar dan peluk Akcha. Alih-alih berterima kasih padanya, semua orang juga berlari keluar. Nenek baru saja lihat telah kenali Akcha. Ini gadis yang pergi ke rumah sakit 5 tahun yang lalu untuk meriksa Eva karena ingin dapatkan kembali mainan kesayangan adiknya. Dia panjat pagar dan kulurkan tangannya. Tapi mainan yang tersangkut di pohon itu terlalu jauh darinya. Dia coba untuk jangkau. Abaikan satu kali akan jatuh kapanpun. Di saat bahaya, Eva mampu pegang erat pada pagar. Pada saat ini sang ibu masuk. Lihat anak itu berjuang panggil ibunya untuk selamatkan. Tapi dia yang pikir-pikir. Putar kepalanya dan lihat bayi yang baru lahir. Teriakan minta tolong Eva bergema di telinganya. Dia berdiri beku di tempatnya. Ingat ketikanya antar Eva jalan-jalan 2 hari yang lalu. Dia tinggalkan bocah itu sendirian di alun-alun. Untungnya, seorang gadis baik hati bawa pulang Eva. Malam itu suaminya lamar tidur dengan Eva. Biarkannya jadi kurang takut. Sule takut suaminya akan ketahui bahwa dia sengaja tinggalkan Eva. Kamu masih salahkan aku kan? Aku khawatirkannya lebih dari siapapun. Sang suami bilang bahwa dia hanya salahkan dirinya sendiri. Dengan depresi pasca persalinan kamu. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Setelah bilang itu, lagi pergi ke kamar untuk berteman dengan Eva. Sang ayah tanya, bagaimana ibu kehilangannya? Eva kecil bilang itu karenanya tersesat.
Apa yang Ali pikirkan? Keesokan harinya, dia bawa Eve ke restoran Akca. Terima kasih telah bawa pulang Eve. Eve baru saja ketemu dan peluk Akca. Dia beri Eve rasa keakraban yang tak terlukiskan. Ketemu lagi dengan putra yang setelah 5 tahun berpisah. Akca tidak bisa tahan lagi terus tatapnya. Eve menuruti perintah ayahnya dan keluarkan kunci mobil. Suara yang indah bilang ini hadiah darinya dan ayah. Tapi Akca tolak untuk terimanya. Ali bilang dia harus keluar sebentar. Akca tanya Eve. Apa luka di dahi? Karena jatuhkan. Eve bilang. Itu karena malam, ibunya bisa lihat jalan dengan jelas. Jadi salah dorong pada aku. Dengar sampai sini saja. Ekspresi Akca langsung berubah. Dia sangat marah sehingga pecahkan gelasnya. Benci Sule karena tidak rawat Eve dengan baik. Tapi Eve bela Sule. Ibu tidak bermaksud tinggalkannya di alun-alun dengan sengaja. 2 hari kemudian Eve dalam bahaya lagi. Sule lagi beku di tempatnya. Tepat ketika Akca datang untuk lihatnya. Dia buru-buru berlari untuk tangkap Eve. Gunakan tubuhnya untuk lindungi anak itu. Dan benturkan kepalanya ke dinding. Konfirmasi bahwa Eve baik-baik saja, dia berani tarik napas lega. Setelah beberapa saat, Sule sadarinya dan berlari ke pagar untuk lihat ke bawah. Akca kemudian dibawa ke rumah sakit. Ayah dan nenek bergegas. Untungnya Akca tidak terluka parah. Eve ingin tinggalkan rumah. Dia sembunyi di sudut untuk diam-diam amati. Kemudian bangkit dari kursi belakang mobil. Gadis itu dengan cepat injak rem untuk hentikan mobil. Lihat dari dekat, ternyata itu Eve. Dia terkejut dan tanya apa yang terjadi. Mengapa kamu di sini? Eve jawab dengan lembut. Ibuku tidak butuhkanku lagi. Aku ingin ikutimu. Ternyata barusan itu, Eve tidak sengaja dengar ibu dan neneknya berbicara satu sama lain. Dengar bahwa ibu tidak sukainya. Karena takut dia akan sakiti adiknya. Ini membuat Eve kecil rasa sangat sesal. Dia sembunyi sendirian di sudut taman. Lalu diam-diam teteskan air mata. Sementara orang dewasa berbicara. Eve sembunyi di mobil Akca yang berhenti di pinggir jalan. Dan Akca orang yang selamatkan Eve kali berkali. Jadi di matanya, dia orang yang baik dipercaya. Akca antar bocah itu pulang. Kisah lama muncul kembali di kepalanya. Luka yang ditinggalkan mantan kekasih sangat kecewakannya. Karena tidak cukup mampu besarkan anaknya. Akca hanya harus berikan anak itu kepada orang kaya untuk diadopsi. Sekarang tahu anaknya tinggal di rumah bangsawan juga tidak senang. Cinta keibuan yang intens dalam dirinya tiba-tiba menyala. Eve tanya pada Akca kemana mereka akan pergi. Akca bilang, kamu mau kemana? Kita akan ke sana. Eve bilang jadi kita pergi ke akuarium. Ibu tidak pernah biarkan aku pergi ke sana. Setelah beberapa saat, Akca hentikan mobil di sisi jalan. Dia turun dari mobil. Eve juga ikutinya ke bawah. Lihat ekspresi Akca. Dia tanya apakah tidak terus pergi kan? Akca bilang, tentu saja kita akan pergi. Tapi pertama-tama kita harus atur piyamamu. Mereka datang ke mobil. Akca keluarkan pakaian dari koper. Yang ini bagus gak? Eve gangguk. Kemudian lihat sekeliling. Aku harus ganti baju di sini kan? Akca lihat sekeliling dan segera ngerti apa yang dia maksud. Dia nyuruh Eve untuk dekat ke mobil. Eve dengan tulus mohon pada Akca. Jangan intipnya. Akca ngerti apa artinya jadi malingkan muka. Lihat anak yang imut di depan matanya, Akca dengan cepat bantunya pakai pakaian. Setelah perjalanan panjang, 2 orang akhirnya sampai di akuarium. Lihat makhluk laut yang berenang ke arahnya. Eve diancam akan bersembunyi di belakang. Akca yakinkannya, jangan takut. Nonton ikan berenang di sekitar air Eve sangat senang. Tempat ini sangat indah. Di malam hari mereka pergi ke penginapan. Begitu saling makan coklat dan keripik bersama. Nikmati waktu yang bahagia. Eve sedang berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba nangis. Akca tatap bocah itu dengan mata hangat. Ternyata dia mau pulang.
Aku ubah pikiranku. Aku ingin lihat ibuku.